saat pilates gitu. Saat pilates nggak apa-apa lu split, karena itu bagus buat kayak otot-otot. Gimana sih? Contohin dong. Nah ini, nggak ada. In real life gitu. Nah, ini lebih bagus sebenarnya dibanding in real life, karena nih kayak kita lebih kebayang gitu bentuk split. Milenial emang suka ngeles ya, tidak ada yang lebih ini daripada Gen Z. Iya. Nah, sebenarnya kan semua orang nggak mau berteman sama yang fake lah gitu. Kita maunya sama yang kain. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan teman yang fake ini nih? Karena kalau yang kain kita maunya dia tetap ada dong. Nah, jadi kita ambil intinya dari yang kain ini. Nah, yang fake nih kita hapus nih. Nah, jawabannya udah tertulis sendiri gitu. Fuck off. Fuck off aja. Udah. Lu usir aja gitu. Lu mau usir temenin gitu. Hebat banget loh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, jadi anak-anak hari ini kita dari kemarin kan bosen ya belajar mulu ya. Saya lagi mau ngasih kalian free time, tapi saya juga membawa bintang tamu di sini. Jadi gini anak-anak, untuk menjadi anak muda zaman sekarang yang baik dan benar, kita tuh juga harus butuh masukan dari orang-orang, apalagi kita kan sekarang Gen Z ya. Kita juga pengen tahu gimana sih Gen Z di mata milenial gitu ya. Dan juga karena sekolah kita ini pusatnya di Jakarta Selatan ya, kita juga harus banyak-banyak belajar sama pakarnya Jakarta Selatan. Silakan perkenalkan diri Anda, Pak. Halo, saya berdiri atau duduk Ya, aja? bebas, senyamannya Bapak aja. Mau di bangku saya juga boleh, Pak. Nah. Enggak ya. Sorry. Jangan. Oke, anak-anak kan tadi saya dari Jaksel, mungkin sebelumnya saya absen dulu rumahnya anak-anak ini di mana Oke. gitu. Mulai kamu di mana rumahnya? Jangan gitu ya. Saya Depok. Oh, Depok. Boleh keluar aja nggak? Agak susah kita untuk maksudnya Depok dibikin gaul tuh perlu proses. Ntar ikut program Axel ya ada. Ini ada. Sampingnya? Parung. Wah, Makin keluar ya saya ya. Iya, maaf banget nih. Parung ya. Iya. Parung mananya? Parung pohon jubleknya. Oh, internet baru nyampe ke sana. Belum sih, Pak. Saya juga nggak pakai sendal. Ya, tapi untuk style Depok mereka oke lah ya kan. Sepatu Vans ya kan dari Depok dan satu lagi itu apa? Apa? Onit. Mau suka? Oh, suka nice lah, aman lah. Boleh ya, Pak. Masih bisa lah ke Kemang lah gitu. Cuma di Bajawa aja jangan main. Oke. Kamu namanya siapa kalian? Nabila dan Rahas. Jasmine tinggal di Cibubur, oke lah. Old money lah ya, Pak. Ya, saya juga, nih beneran saya kecil di Cibubur dulu. Oke. Sampai saya kelas 3 SD, terus bapak saya sadar kayak, oh Jaktim nih, ayo pindah gitu. Makanya saya ke Jaksel pas saya kelas 3 SD. Dulu bapak saya belum nggak itu Jaktim, Jasmine gitu ya kan. Cibubur mananya? Kota wisata, oh deket asrama Afi ya dulu ya. Afi Indonesia belum lahir mungkin kamu. Oke. Kamu yang ujung? Palmerah nice, nah itu masih aman nih Palmerah ya. Palmerah Jakbar ya kalau nggak salah ya. Maksudnya Jakbar Jaksel ya. Iya. Mas yang belakang? Aku Depok bareng sama Oh tinggal bareng sama ini. Open minded juga di sekolah nih gue liat. sering berangkat bareng. Oh iya. Wah. Tapi saya waktu sekolah juga saya skema sini nih. Oh, kenapa tuh? Duduk belakang, kancing dibuka gitu kan. Saya dulu di Dio ujung-ujungnya kayak gitu. Saya di drop out. Oke, ini apa tadi pelajarannya? Pelajarannya bagaimana menjadi anak Jaksel yang baik dan benar. Oke, cara menjadi anak Jaksel yang baik dan benar, ya. Ini saya tulis nggak apa-apa Bu ya? Boleh, silakan. Jaksel. Nah, sebenarnya saya di Jaksel sendiri gitu, kayak dulu saya merasa kayak, wah saya yang paling Jaksel nih. Di seluruh Indonesia ini saya yang paling Jaksel gitu. Oke. Tapi sekarang saya udah turun gitu. Saya ngerasa kayak saya Jaksel nomor 2 sekarang sebenarnya. Siapa tuh, Pak? Karena yang paling Jaksel sekarang itu Indah Ji sebenarnya. Saya ada. Kayak maksudnya dia lebih Jaksel dari saya gitu. Karena kayak gini ya, kayak anak Jaksel itu kan terpaku pada sosmed gitu maksud saya kan. Nah, Tulis tuh, Pak. terutama Instagram gitu kan. Nah, Indah Ji ini
Kalau ndahnya kita cabut kayak IG, Instagram gitu. Oke. Ini sih nggak tahu sih ngapain. Oke, intinya itu. Oke. Tapi kalau ada yang punya pertanyaan tentang pergaulan Jaksel atau apa, ayolah saya terbuka. nih. Silakan anak-anak, ini kan Silakan, lagi anak-anak. free Iya, time, jadi boleh dari kalian Betul, nih. betul. Tanya aja langsung ke Mbak Wida Siapa ya. yang mau nanya? Apa? Jasmine ya, In every lingkungan. bagus. Iya, harus pakai bahasa Inggris In juga. Mbak. every lingkungan. Iya. In every lingkungan. There's like a lot of people yang beda-beda kan. Iya. For example, the fake ones, the The kind fake ones, ones, yeah. the funny ones. If, for example, we want to avoid the fake ones, but without hurting their feelings, how? How should we? Oke, ini bahasanya agak Inggris ya. Iya, iya. Jawabnya juga campur-campur, Mbak. Ntar saya WhatsApp Boy William dulu. Jadi, gimana membeda-bedakan the fake one, terus The kind ones yang okay. the kind one, sama the funny ones that we can like comfort. comfort ya, confront. Oke. Gimana caranya membedakan mana teman yang fake ya kan? Fake, mana yang Iya, fake, Fake. mana yang kind, sama untuk kita bisa konfront gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya kan semua orang nggak mau berteman sama yang fake lah Iya, gitu. Kita benar. maunya sama yang Iya. kind. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan teman yang fake ini nih? Karena kalau yang kind kita tetap maunya dia tetap ada dong. Nah, jadi kita ambil intinya dari yang kind ini. Nah, yang fake nih kita hapus nih. Nah, jawabannya udah tertulis sendiri gitu. Fuck off. Fuck off aja. Udah. Lo usir aja gitu. Lo usir ditemenin gitu. Hebat banget loh. Bagus kan? Iya. Apa ini loh? Jadi gimana caranya menghilangkan teman fake? Fuck off, udah gitu. Lo hilangin aja. Emang Jasmine banyak temennya fake? Ya, Sedikit banyak. ya maksudnya ya ada gak sih semua kita semua tuh Iya. punya gak sih? Semua temennya temennya fake ya. Iya. Iya. Ada yang mau lagi nggak? Saya sih Aku. coba-coba Tapi nanya. kan anak Depok mau Nah, nanya. Depok boleh. Boleh ya. Aku kan anak Gen Z nih ya. Oke. Kenapa sih anak Gen Z suka dibilang lemah? Kenapa anak Gen Z suka dibilang lemah gitu ya? Tuh. Oke. Mungkin sebenarnya kalau lemah, mungkin karena kan gini ya, Gen Z itu terlalu banyak beraktivitas fisik gitu, kayak mereka main squash dan lain-lain kan. Nah, ini belum sampai Depok berarti. Squash belum sampai Depok nih. Belum sampai Depok. Iya. Belum tahu. Aduh udah belum dong. Belum. Oke. Squash apa tuh? Squash belum sampai Depok ya. Tenis tau tapi. Tenis tahu. Nah, kalau gitu sebenarnya gini, sebelum kita ke Gen Z lemah dan sebenarnya kan gini, semakin kuat mental kita, kan Gen Z dibilang lemah mental kan. Sebenarnya semakin kuat fisik kita, itu akan ngaruh ke mental kita juga. Nah, squash itu memang salah satu olahraga yang sangat melatih fisik tuh, karena kita main tenis lawan tembok doang gitu. Karena kalau Gen Z main tenis lawan orang kan, aduh introvert gue gitu, susah kan. Nah, jadi Nabila harusnya membuat kayak sebuah konten atau sebuah kayak tim gitu yang dinamakan God Slave Squash gitu misalnya. Itu ya. Iya kan? Iya. Itu supaya tidak terbilang lemah lagi nanti di kemudian hari. Oh, siapa yang mau nanya? Rahas nanya dah. Nanya, anak warung. Oke, rahas ya. Iya. Menurut kakak gimana pendapat kakak tentang anak Gen Z zaman sekarang yang suka skip apalagi first date? Waduh. Oke, yang suka split bill ya. Iya. Nah, sebenarnya kan bill gitu. Kayak ini misal. Ngerti gambar. Iya, kayak. Oke, ini misalnya bill gitu kan. Ini bill first date nih. Iya. Mungkin sebenarnya kalau hubungan udah berjalan split bill sebenarnya wajar. Iya. Tapi kalau misalkan di awal lu udah split bill, udah kayak ini juga yang akan terjadi di kartu pernikahan lu nanti sama pasangan lu gitu. Jadi kayak, iya. Boleh loh, tapi loh. Jangan split bill gitu karena split ini sejatinya kalau di Jaksel split hanya boleh dilakukan saat pilates gitu. Saat pilates nggak apa-apa lu split karena itu bagus buat kayak otot-otot. Gimana sih contohin dong? Nah ini. Iya, ada. In real life gitu. Nah, ini lebih bagus sebenarnya dibandingin real life karena nih kayak kita lebih kebayang gitu bentuk split. Milenial emang suka ngeles ya, Kayak tidak ada yang gimana? lebih ini daripada Gen Z Iya. ya.
Jadi begitu Rahas jawabannya. Iya, sip, Pak. Jangan split bill. Siapa? Siapa? Nama sih? Istri. Indri ya. Iya. Oke. Sampai kita 3 kali gitu, Pak. Apa? Yang lain nggak ditanya tadi. Enggak. WhatsApp ada WhatsApp. Ini kan murid Mas. Masa kita minta nomor nggak mungkin. Apa Indri? Kenapa Gen Z sekarang itu selalu berpaku pada mental health? Oke, kenapa Gen Z berpaku pada mental health gitu ya? Nah, sebenarnya gini, kita semua tuh deket sama ibu kita pastinya kan, Iya. mamah nih, ya kan? Nah, tapi Gen Z itu adalah generasi yang dia di sosmed bawel nih, tapi di kehidupan nyata dia jarang vokal sebenarnya, ya kan? betul. Gen Z itu jarang vokal, Benar. jadi kita hapus lah huruf vokalnya nih, ya kan? Oke. Nah, dan Gen Z juga yang kayak prioritasnya juga suka ketuker-tuker kan, kayak kapan kerja, kapan main suka ketuker-tuker. Healing gitu ya. Iya, nah kita tuker lah huruf ini ke belakang ya kan. Jadi MHM, Apa tuh? Mental Health Matters gitu. Begitu ya? Itulah kenapa. Itu jawabannya. Kenapa Gen Z? Pantes ya. Apakah mental? Apa kalau deketin perempuan juga macam-macam begini? Jangan, Pak, ini kan agar apa saya dating bawa papan tulis mulu kan? Oh iya. Itu jawabannya Indri. Indri mental health aman tapi. Kurang ya? Iya. Itu betul. Kalau misalnya Gen Z ditanya kayak mental health aman. Justru kita harus kayak, loh kenapa? Gitu. Oh justru aneh ya? Iya. Kalau mentalnya aman Justru aneh. Aneh ya? Tapi tanggapan Mas Ozan Oke. mengenai anak zaman sekarang tuh Gen Z tuh kalau misalnya setiap kerja harus ada healingnya gitu. Kerja dikit healing, Oke. itu gimana tuh? Healing tuh identik sama Bali, kita setuju lah ya. Kayak Iya, kayak setuju. orang healing kayak ke Klaten agak jarang gitu. Mungkin ada ya kan? Mungkin ada tapi agak jarang kan? Iya. Pasti Bali. Nah, kayak dulu tuh kayak Bali tuh Nusa Dua, terus kayak berganti zaman ke Kuta, ke Seminyak gitu-gitu. Nah sekarang waktu itu kan Canggu gitu. Pasti orang tuh berangkat kalau ke Bali, pasti lu ke Canggu dulu nih. Iya. Karena ini tempatnya lu kayak clubbing lah atau kayak party-party. Tapi kalau lu udah semakin mental health lagi, lu harus ke Ubud gitu. Ubud. Karena Alam itu ya, lebih tenang, alam. lebih alam-alami, lebih kayak peaceful gitu-gitu. Nah, tapi sekarang Ubud juga udah mulai rame gitu. Karena kayak orang Jakarta, orang Jaksel udah banyak yang ke Ubud. Bahkan saya sempat lihat orang Jaktim udah ada yang nyampe ke Ubud juga. Karena saya lihat, loh kok ada RX King di sini. Wah ini udah nggak bener nih, gue bilang. Ini udah salah nih. Sehingga anak Jaksel menemukan Sanur sekarang yang lebih sepi lagi. Sanur. Dan lebih banyak tempat yoganya. Iya. Nah, kenapa anak Jaksel setiap stres tuh harus healing? Dan kenapa Gen Z setiap stres harus healing kok harus berangkat gitu? Karena ini cus gitu. Ini semua ada logika nih, iya. Ada logikanya sebetulnya. Bener-bener Gen Z tuh kayak gini tuh semua ada alasannya. Ada mulai lagi anak-anak? Aku. Oke, Jasmine ya. For example, kita hang out sama our friends. For example, kita hang out sama our friends. Yeah, Yes. but like there are some times dimana kita ngerasa kayak my social battery is so low. Oke. How should I socialize to them without kayak I feel left out gitu. Oke. Kalau kita lagi nongkrong sama temen tapi kayak social battery kita itu lagi low, tapi kita harus nongkrong sama temen kita yang social battery-nya masih full gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kan ini susah nih karena ini dan ini serius gitu kan Iya, ya. serius. Ini kayak agak langsung tegang gitu loh sekarang Iya, ini serius situasinya. sih. Oke. Katakanlah ini baterai gitu ya. Ini adalah baterai sosialnya si Jasmine kan. Iya. Nah, kalau misalkan dia full baterai kan, yaudah nih, ini full baterai kan. Tapi lama-lama dia nongkrong kayak mungkin nongkrong sejam udah mulai lowbat segini, gitu kan. Nah, nongkrong lagi 2 jam udah mulai lowbat segini lah, gitu kan. Habis itu dia udah mau pulang tapi ditahan-tahan kayak ntar aja Jasmine, ntar aja. Lu udah lowbat segini nih, ya kan. Nah, gimana caranya nih untuk supaya bisa hilang kan? Nah, ini kita jadikan kasur untuk kita tidur. Jadi kayak ketika sosial battery udah mulai lemah,
Kembalilah ke kasur gitu Jasmine intinya. Emang harus ada di gambar ya, Iya. biar gak bingung ya. Iya, jadi Heeh. jangan dipaksain untuk nongkrong gitu. Ibaratnya kan, apalagi Cibubur kan juga lumayan jauh juga perjalanan pulang ya kan. Ya. Pak, saya gitu. mau nanya Pak, Oke, biar gua siap, menjadi silakan. Gen Z yang baik dan benar, kan sekarang tuh ada namanya second account, close friend. Oke. Nah, aku tuh pengen tahu deh step by step biar masuk close friend tuh gimana sih? Pokoknya biar kita merasa dianggap gitu. Oke, step by step untuk bisa masuk ke Close friend. ke close friend gitu ya. Nah, Siapa yang ngomong itu? Lagi nih. iya. Ya Allah. Iya. Nah, kan kalau misalkan kayak close friend nih, ibaratnya nih. Nah, ini bubble-bubble di atas Instagram kita ya kan? Iya. Ya kan? Setnya orang-orangnya nih. Ini sahabat kita yang kita paling sering nongkrong lah gitu di sini kan. Nah, ini mungkin kayak entah mantan kita atau pasangan kita yang sering kita pantau-pantau di Iya, sini nih. benar-benar. Nah, keakraban kita sama mereka kan mungkin belum terlalu belum terlalu jelas kan. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke close friend mereka gitu. Mungkin kita oke lah kita masuk di yang ini gitu. Mungkin keempat kayaknya partai itu. Enggak bukan. Mungkin kita masuk pasti kan kalau close friend di depan nih. Ini nih kita masuk close friend. Nah, ini juga masuk. Nah, biasanya istri-istri udah mulai enggak kan? Nah, gimana caranya kita dari sini mau masuk close friend dia? Nah, sebenarnya simple. Jadi kayak maksudnya gini nih kayak pergilah liburan bareng naik mobil gitu maksudnya. Bisa kereta, Pak. Ya, apalagi punya anak bareng udah pasti masuk close friend kan, karena kan udah iya, menikah sama dia bener gitu. ya, bener ya, Iya. dong. Itu caranya kalau Tapi biasanya ya Pak, Oke, biasanya. masuk close friend itu, oke. ini dari Gen Z. Oke, ini dari Gen Z. Biasanya masuk close friend itu. Kita masukin dulu dia ke close friend kita gitu. Jadi Oke. jadi kadang ada yang kayak dia sebenarnya ngerasa kita teman dekat, Iya. cuman kayak belum masukin close friend karena dia nggak ngerasa kita kamu tuh dekat sama dia gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi cuma sepihak aja maksudnya. Iya, iya. Oke. Tapi sebenarnya yang teman itu juga nganggep kita tuh deket gitu. Oke. Jadi Nah, kayak sama-sama nggak tahu. Jadi aku harus masukin dia ke close friend aku, baru dia juga nanti masukin. oke. Maksudnya Tapi itu, nah, eh, inilah contoh mutlak dari Gen Z barusan kita saksikan bersama. Iya, Gitu, kayak, apa tuh? Apa tuh? saya yang guru kok saya yang diajarin gitu itu lah. Jadi Anda justru nilainya tinggi di kelas ini karena itu udah Gen Z iya, banget. Iya, udah Gen Z banget Iya, ya. kayak menasehati milenial itu tingkat Gen Z yang tertinggi ibaratnya. Tapi coba dong Pak, Oke. ranking dong, ranking antara Ranking ya? milenial, Gen Z sama ada yang baru nih, ada yang masuk. Ada. Gen Alpha. Nah, Gen Alpha. Nah, sebenarnya kan Gen Alpha itu kan dia katanya akan jadi generasi emas nantinya gitu. Iya. Jadi kita harus mendukung Gen Alpha dan saya juga yakin nanti akan ada generasi emas karena kan ya jangankan emas, manusia aja udah banyak yang silver gitu kan. Itu tuh udah build up sebenarnya, itu udah kayak teaser. Bahwa kayak Oh, ntar iya, udah ada ya. Iya. Grup band Perunggu tuh juga untuk itu. Jadi dengerin Perunggu, manusia silver, generasi emas gitu. Udah ini dari dirangkai. Mungkin kalau misalkan ranking ya. Ini berarti ranking dalam hal apa nih? Bebas, Oke. sesuai Mas Oza aja. Nah, mungkin biarpun saya mungkin Gen Alpha karena kita belum lihat sepak terjangannya kita taruh di paling bawah lah Iya. gitu kan. Nah, mungkin milenial kita taruh lebih bawah lagi ya kan supaya saya nggak dihujat lagi di Twitter. Kalau di sini Gen Z ramai lagi saya di Twitter kan. Iya. Nah, kita taruh di sini Gen Z dia peringkat 2. Oke. Nah, peringkat 1 sebenarnya itu baby boomer. Oh, bener. Nah, sebenarnya ini yang paling parah teman-teman. Karena kayak gini ya, Gen Z oke lah, mereka kayak olahraga gitu, kayak mereka nge-gym, boxing, kayak mukul-mukul samsak di gym kan. Nah, baby boomer tuh mukul anak di rumah gitu, maksudnya kan itu lebih buruk lah ya. Dan kayak maksudnya Gen Z, tadi kita sepakat Gen Z kayak diem-diem punya second account gitu. Iya. Nah kalau baby boomer kayak diem-diem punya second marriage biasanya gitu. Bahas mau nikah. Mau nikah nggak? Nggak, takut. berarti itu rata-rata cewek. Enggak, bukan. Baby Dan boomer. itu yang kayak gimana sih maksudnya? Contohnya? Baby boomer ya generasi di atasnya Gen X. Jadi milenial, Gen X, baby boomer, Nabi Adam paling atas gitu. Ya bener dong maksudnya. Kan dia yang pertama kan maksudnya. Iya. Gitu. Nah kak,
kan banyak tuh Oke. sekarang Gen Z yang kan lagi rame tuh tenis. Oke. Banyak orang yang FOMO Gen Z. Oke. Kayak, mau tenis just for story. Nah, tapi itu mungkin misalnya ke GBK terus kita datang doang terus pulang gitu. Nah, itu Gen Z, tapi kan itu Gen Z mungkin 2 tahun lalu ya. Kayak sekarang zaman juga udah berkembang gitu. Iya. Jadi kalau ke GBK langsung pulang foto doang itu sebenarnya yang itu salah itu. Perlu ada rentetan stories yang sistematis di situ, ya kan? Story pertama itu kayak nih IG ya. Iya. Kayak lu lagi foto-foto sama temen lu yang pengen jogging nih. Udah lengkap dengan atribut-atribut jogging tentunya kan, ya kan? Nah, dari ini close friend boleh tapi umum juga nggak apa-apa. Itu opsional. Nah, kedua, lu butuh interior stadionnya, terutama waktu lampunya nyala pas malam tuh. Iya. Nah, jamnya juga lu tulis di sini nih. Kayak misalkan Kayak gitu. 18.15 misalkan gitu kan. Nah, ini jangan close friend. Yang ini tadi nggak apa-apa close friend Iya. nih. Karena kan kita nggak tahu temen lu mungkin introvert yang ini gitu. Dia nggak mau tampil. Iya kan? Nah, ketiga, lu harus kayak selfie keringetan segede gini nih. Close up. Dan ini harus close friend. Selfie lu nggak untuk umum gitu kan. Nah, terakhir baru lu share lu udah lari berapa kilo. Misal 9 kilo nih. Dan ini nggak close friend, dan di sini ada caption tipis-tipis. Oh. Nah, Astaga. tapi kayak, wah repot dong. Proses gue lama nih dari sini ke lari 9 kilo kan, dan gue capek kalau lari 9 kilo. Nah, makanya kita gunakan Joki Strava. Sekarang ada Joki Strava. Joki skripsi aja ya. Iya, jadi dia yang lari tuh nanti Ini apa kita kayak gitu? ada coba cari di internet. Dia lari kenceng Banget. terus selesai, dan mereka lari cepet karena emang alumni paling komplek biasanya gitu kan. Terbiasa gitu. Tapi kalau teriakin kalau dia agak pelan lo kayak Maleng udah trauma udah cepet gitu caranya. Bu Guru mau nanya lagi deh, Oke. Bu Guru. Gimana nih pendapat Mas Oza soal Gen Z yang dikit-dikit viralin Oke, dikit-dikit gitu. viralin ya kayak. Mm. Oke, apa yang kayak kenapa Gen Z itu dikit-dikit viralin. bawaannya pengen- Iya, pengen- dikit-dikit videoin gitu. iya sih. Nah, mungkin Kenapa tuh? kayak gini ya. Kayak Gen Z tuh banyak yang father issue. Oke. Ya kan? Gila berarti yang father issue gitu. Iya, father issue. Ah. Daddy issues ya, Daddy issues. Mungkin milenial juga banyak tapi mungkin nggak se-speak up Gen Z lah Iya. gitu kan. Nah, dan Gen Z itu adalah dia anak-anak muda gitu. Dia ini adalah generasi youth gitu Iya, kan. iya. Nah, ini baru berapa menit kalian udah makin pinter nih. Gila, kan? gila. Iya. Lanjutannya apa lanjutannya? FYP. Oh. Nah, tadi saya juga masih proses nyari tuh P-nya mau apa. Iya, jujur. Untung Jasmine udah bisa menyelamatkan saya. Wah, gila. Dari Kak, pertanyaan udah ini banget ya, udah. Ini udah pinter-pinter ini di sini. Tapi ini Mas Oza ini awal terkenal bahas-bahas konten kayak gini tuh dari mana awal mulanya deh? Penasaran deh aku. Sebenarnya saya awal tuh kan saya dihujat tuh di TikTok juga sebenarnya. Nah, saya dihujat dengan bahasa-bahasa Gen Z, bahasa-bahasa Jaksel masih pada waktu Iya, itu. iya, Akhirnya iya. ya udahlah saya bikin konten tentang Jaksel yang sekarang bergeser ke Gen Z. Karena kayak saya sebenarnya mau bahas Jaksel tapi kayak udah ada Satria Mahathir nih kalau sekarang gitu. Jadi saya ambil yang lain. Oh, Saya ambil yang lain jatah deh. udah ke Satria Udah ya. kesana jatahnya, dan saya ikhlas kayak udah nih Iya. kayak throne Jaksel untuk Satria deh gitu. Benar. Iya. Berarti lu suka gen alpha nggak nanti? Apa? Gen alpha lu mau ikat juga nggak? Gen Alpha Gen kayaknya Alpha kita belum. so far belum ada masalah ya, belum ada yang mengganggu kita lah gitu bisa. Yang kemarin dikatakan. Skibidi Sigma. Skibidi Sigma. Iya, Riz. Ohio. Iya. Saya Itu mungkin gimana? masih memperhatikan dari jauh lah gitu. Saya lebih antusias ke Gen Z memang spesifik gitu. Tapi gimana sih rasanya naik dari hujatan Gen Z gitu? Nah, naik dari hujatan Gen Z rasanya itu kayak ya love hate relationship ya. Oh, Kayak- love hate kayak kadang saya relationship. sebel sama Gen Z, kadang saya care juga, kadang saya ngambek gitu kan. Tapi kayak ya itu melambangkan hubungan Gen Z dan orang tuanya juga seperti itu. Jadi sebenarnya aneh gitu kan. Ya udah biasa lumrah, sebenarnya ya. ini lumrah, Udah ini biasa lumrah ya. ini. Iya, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke. Nih disebutin Ya, gitu. oke. Ngomong-ngomong soal sepatu, menurut kakak sepatu yang paling bikin ilfeel dan gak bagus tuh apa sih? Iya. Sepatu yang paling bikin ilfeel. Iya, yang
Enggak banget deh. Nah, Enggak banget gitu. sebenarnya bukan sepatunya ya, tapi kayak cara kita pakai sepatunya gitu. Karena kayak ada teman saya tahun dia pakai Converse, udah normal lah, Iya. Converse kan. Tapi kan kayak ini tahun 2024 nih, zaman udah canggih gitu. Nah dia tuh masih yang makainya belakangnya diinjek gitu. Tahun sekarang masih kayak gitu kan. Saya blok Sebel sih. di WhatsApp saya blok gitu. Kalau gue masih kenal malu, lu masih nginjek Converse men, gue nggak bisa jadi temen lu, sorry nih bro. Gitu, itu fatal tuh. Jangan sampai ketahuan kayak gitu ya kan. Just Jadi me. di Jaksel kan there's like a lot of fashion. Ya ini. Which one that attracts your eye? Like what kind of fashion? Like style? Fashion apa yang Like menurut gue streetwear, Paling attract Oh, gitu. or Oke. apa gitu? Gila sih. simple aja. Dan ini brand yang introvert friendly bisa saya katakan. Oh, kenapa tuh? Kenapa Introvert tuh? cocok pakai ini. Karena pas lu ke umum jarang yang mau nemenin lu ketika maksudnya karena mungkin minder bagaimana kita nggak tahu ya. Jadi ya kadang saya kalau lagi pakai ini kayak kok nggak ada yang deket-deket gue ya? Nah jadi aman sebagai introvert gitu Jasmine. Ego ya. Iya kan. Gitu. Tapi bukannya kemarin habis berantem sama Ego ya? Ya namanya hubungan kekeluargaan kan pasti ada percikan. Kayak hubungan aja kan pasti ada percikan-percikan kan gitu. Oke deh, coba deh yang terakhir-terakhirnya kasih kata-kata dong buat Gen Z atau anak-anak Jaksel, bebas. Oke, mungkin ini jangan kata-kata tapi kan tadi kan si Indri kan dia mungkin siswi teladan kan. Iya. Jadi saya mau meramal masa depan Indri. Oke, boleh. Iya. Boleh. Karena kayak kita lihat kayak Indri dia pakai dalaman hitam kan, tapi dia ada sisi-sisi kegelapan yang tidak ingin dia tunjukkan. Oke. Gitu. Tapi Indri lahir tanggal dan tahun berapa? 24 September 2002. Uh, Libra. Libra, oke. Nah, Indri nih Kenapa kayak gitu nih? pasti kayak dia punya second account Indri. Punya dong. Punya second account. Hmm. Third account, Punya dong. fourth, Main account juga punya. sampai berapa account? 5? 12 lah ya. 4 account ya? Yes. Nah, second account Indri, ini pasti bukan kayak Indri _2, bukan kayak gitu kan pasti. Iya. Tapi ada unsur-unsur bahasa Inggrisnya. Ada. Itu tahu sih takut banget deh. Itu ada. Takut banget. Nah, profile picture-nya third account-nya Indri, ini antara kayak potongan film kartun atau kayak gambar-gambar art gitu. Enggak. Meleset ya? Meleset. Akhirnya ada Oke, nggak apa-apa. Pasti ada hit and miss, Bu. Masih Ya ada, kan? masih ada effort kan. Nah, yang keempat nih jarang dipakai posting, ini buat mantau-mantau doang. Bener. Yang keempat, oke, itu sosmednya Indri ya. Nah, ramalan saya kayak Indri kan masih muda nih. Suatu hari dia akan menikah gitu. Iya. Nah, sebelum Indri menikah, dia akan terlibat dengan bachelorette party. Jadi ntar Indri akan diikat pakai gini-ginian sarjana, terus saya nggak tahu kenapa. Terus ntar di muka Indri tuh digambar jorok-jorok pakai lipstick gitu. Oh iya. Berarti ini ya bridal shower gitu ya. Dan nanti nama Indri akan ditulis pakai balon di tembok kamar hotel gitu. Oh. Kalau itu terjadi, tolong kabarin saya dari pihak Zaskar. Oke. Berarti ramalan saya gacor gitu. Iya itu benar banget sih. Oke, terima kasih Mas Terima kasih, Mas, ya, Ega. semuanya. Sudah ngajarin murid-murid saya ya. kasih. Gimana kalian seneng gak anak-anak? Senang ya. Pastinya semoga bermanfaat ilmu dari Amin, amin, milenial ke semoga. Gen Z dan Jakselan ini. Oke guys semua, makasih banyak yang udah nonton konten Beli Salam hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke orang terdekat kalian. So, see you in the next video. Bye-bye.